Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel ini. Dan selamat datang teman-teman di 30 hari bercerita. Di episode kedua ini aku akan membacakan sebuah cerita pendek lagi. Cerita pendek yang aku beri judul Hilang yang ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Hilang. Rio adalah seorang laki-laki tampan yang karismatik. Dengan perawakan tegap dan rambut yang hitam mengkilap, sebetulnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan seorang pasangan. Tapi kisah percintaannya selalu kandas, dan wanita yang ia dekati pasti menghilang entah kemana. Malam hari ini, ia sedang mencoba mendekati seorang wanita dengan paras cantik bernama Esti. Seorang marketing dari salah satu bank ternama di Indonesia dengan perawakan tinggi semampai dan kulit putih langsat dan rambut yang menjuntai sebahu. Esti masuk ke dalam mobil Rio. "Hai Esti," sapa Rio ketika Esti masuk ke dalam mobilnya. "Halo, gimana hari kamu Rio?" Esti yang sudah mengenal Rio cukup lama mencoba membuka obrolan. Basa-basi banget deh Esti pertanyaannya. Rio membalas pertanyaan Esti dengan sedikit ejekan. "Oke kalau gitu, kamu deh yang cerita," tantang Esti kepada Rio. Mereka berdua pergi menyusuri jalanan kota, dengan lampu jalan berwarna kuning dan hujan gerimis yang menjadikan situasi malam itu semakin menyenangkan dengan lantunan cerita horor Rio. "Esti, percaya nggak sih kamu kalau di dunia ini ada orang-orang yang harus mencari keberuntungannya sendiri?" tanya Rio kepada Esti. "Maksudnya?" jawab Esti. "Dulu, mungkin sekitar 4 tahun lalu, ada seorang laki-laki yang kesulitan mendapatkan pasangan. Dia sudah selalu berusaha untuk mendekati perempuan dengan berbagai macam cara, tapi selalu mendapatkan kegagalan." Rio mulai bercerita kepada Esti. Sesekali ia menggoda Esti dengan melemparkan senyum kecil kepadanya dan menaikkan alis mata bagian kanannya. "Terus apa hubungannya sama keberuntungan yang kamu bilang tadi, Rio?" tanya Esti penasaran. "Kamu yakin mau tahu cerita selanjutnya?" tanya Rio kepada Esti dengan mata yang melotot dan mendekatkan wajahnya kepada Esti. "Mau dong, udah kepalang tanggung," jawab Esti kepada Rio. "Oke kalau gitu." Laki-laki ini akhirnya stres. Dia depresi karena dia pun ingin merasakan kebahagiaan seperti teman sebaya pada umumnya. Laki-laki ini mendengar sebuah berita bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa memberikan ketampanan yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki untuk mendapatkan pasangan. "Terus dia pergi ke dukun itu?" tanya Esti memotong cerita Rio. "Yap, dia pergi mencari dukun itu. Dan akhirnya laki-laki ini menemukan sebuah gubuk. Tapi bukan dukun yang ia temui, melainkan sebuah patung laki-laki besar dengan tulisan aksara Jawa di bawahnya." "Apa tulisannya Rio?" Esti mulai serius mendengarkan cerita horor Rio. "Tulisannya, ajak aku bicara, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Lalu laki-laki itu mengajak patung itu bicara, dan dia bercerita tentang kesulitannya. Dia bercerita bahwa dia sangat kesulitan untuk mendapatkan seorang pasangan. Dia ingin sekali merasakan sebuah kasih sayang yang belum pernah ia dapatkan. Sungguh tidak ada yang mengira patung ini akhirnya berbicara pada laki-laki itu. "Kok aneh ya? Masa patung bisa bicara?" tanya Esti mulai keheranan dengan cerita Rio. "Jadi mau diterusin nggak?" tanya Rio kepada Esti yang duduk di sebelah kiri dengan pose sudah menyandarkan kepalanya di bahu Rio. "Ya maulah, ayo lanjut," tantang Esti kepada Rio. Setelah patung ini hidup, dia berbicara kepada laki-laki ini.
"Hai kamu, aku sudah tahu apa masalahmu. Aku bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tapi selalu ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sebuah keinginan. Apa yang bisa kamu korbankan?" tanya patung ini kepada laki-laki itu. "Aku tidak memiliki apa-apa. Aku kemari karena aku ingin meminta pertolongan, bukan untuk memberi sebuah persembahan," jawab laki-laki itu. "Baik, bagaimana jika akan kuberikan kamu ketampanan, kewibawaan, dan kemudahan untuk mencari seorang pasangan. Tapi, kamu tidak akan pernah bisa memiliki pasanganmu itu seumur hidup. Setelah 7 bulan, bawa perempuan itu kemari dan persembahkan dia kepadaku. Jika kamu ingkar, akan kubuat hidupmu menderita. Kamu tidak akan pernah bahagia dan semua kesenangan di dalam hidupmu akan aku tarik kembali." Patung ini bernegosiasi dengan laki-laki itu. Laki-laki ini lalu berpikir, apa ruginya jika harus mempersembahkan perempuan yang sudah 7 bulan ia kencani? Tidak berpikir panjang, lalu laki-laki ini mengiyakan tawaran dari patung tersebut. Setelah ia pulang, ia selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, terutama seorang pasangan. Bahkan, ia bisa mengencani 5 wanita dalam satu waktu. Wah, kurang ajar ya laki-laki kayak gitu. Untung kamu gak gitu kan, Rio? Terus setelah itu gimana? Terus kenapa patung itu meminta tumbal perempuan? Buat apa coba? Tanya Esti dengan penasaran kepada Rio yang masih duduk di sebelah kanannya. Rio tiba-tiba menghentikan mobilnya. Tanda mereka sudah sampai di tempat yang ia tujukan. Esti yang sadar mobilnya berhenti, terbangun dari sandarannya di pundak Rio. Ketika Rio hendak turun dari mobilnya, Esti lalu meminta Rio untuk menyelesaikan ceritanya. "Ih, terus gimana ceritanya? Kentang banget sih. Udah didengerin baik-baik juga. Terus perempuan yang ditumbalin gimana?" tanya Esti kepada Rio. Rio hanya diam. Sambil meringis, dia menatap mata Esti dalam. Bola matanya membesar dan melihat dekat-dekat ke arah mata Esti dan berbisik, "Sebentar lagi kamu juga tahu."